Inilah komik pertama Doraemon tahun 1979 yang menceritakan tentang pertemuan pertama kali Nobita dengan Doraemon. Cerita dimulai dengan seorang anak yang sedang santai menikmati suatu suasana tahun baru yang tenang sambil memakan mochi. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Percaya aku, kamu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Nobita akan menggantung diri dalam waktu 30 menit lagi. Dan akan terbakar di tiang 40 menit lagi." Di adegan inilah nama Nobita pertama kali dikenalkan, yaitu Nobita. Kemudian Nobita berkata, "Siapakah itu? Siapakah yang berkata hal aneh itu? Tunjukkan dirimu." Namun tidak ada orang di sana. Sungguh menakutkan, kata Nobita. Tiba-tiba terdengar bunyi-bunyian dari dalam laci meja. Dan keluarlah sebuah makhluk berbentuk kucing berwarna biru. Makhluk itu berkata, "Ini aku. Apakah aku menakutimu?" Ternyata itu Doraemon. Di sini belum dikenalkan bahwa makhluk tersebut bernama Doraemon. Nobita langsung panik dan berkata, "Siapakah kamu? Dari mana kamu berasal dan apa tujuanmu ke sini? Dan bagaimana kamu keluar dari sini?" kata Nobita sambil melihat laci meja yang terbuka. Kemudian Doraemon berkata, "Tolong jangan tanyakan banyak pertanyaan kepada aku. Kamu hanya akan membuat aku pusing." Doraemon mengatakan, "Siapa peduli tentang itu? Aku kesini untuk menyelamatkanmu dari takdirmu yang mengerikan. Tergantung dalam waktu 30 menit ke depan dan terbakar dalam waktu 40 menit ke depan. Apakah takdirku semengerikan itu?" tanya Nobita. Kemudian Doraemon berkata, "Sebenarnya tidak seburuk itu." Dan Doraemon berkata lagi, "Tidak ada yang baik yang akan terjadi di hidupmu." Nobita tidak percaya dan berkata, "Berhenti berbohong. Tidak mungkin kamu bisa melihat masa depanku. Sebenarnya itu mendekati mungkin. Mau tahu caranya?" kata Doraemon. Nobita menjawab, "Iya, aku mau." Kemudian Doraemon melihat makanan di piring dan bertanya, "Apa ini?" "Mochi," kata Nobita. Doraemon langsung memakannya sampai habis dan mengatakan, "Ini enak. Ini pertama kali saya memakannya." Setelah itu Doraemon kembali masuk ke laci dan berkata terima kasih untuk makanannya. Nobita pun bingung dan bertanya-tanya dari mana Doraemon berasal sambil memeriksa dan mengeluarkan semua isi laci. Nobita pun lalu tertawa dan berpikir, ini hanya sebuah mimpi saja. Tidak mungkin aku menggantung diri. Itu benar-benar ide konyol, katanya. Tiba-tiba terdengar suara lagi dari dalam laci, "Hei Doraemon." Nah, disinilah pertama kali nama Doraemon diperkenalkan. Kali ini keluar seorang anak laki-laki berpakaian aneh dari dalam laci dan mencari Doraemon. Doraemon mengatakan semuanya kepadamu, kan? Dia akan menjagamu mulai dari sekarang, kata anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berkata, sebenarnya lebih baik jika saya sendiri yang tinggal, tetapi saya sibuk. Dia bukan robot hebat, tetapi dia lebih beruntung daripadamu, kakek, kata anak laki-laki itu. Dia mengatakan pada Nobita bahwa Nobita tidak bisa melakukan segalanya dengan baik. Nobita juga tidak baik dalam belajar, berolahraga atau bahkan bermain batu gunting kertas. Nobita selalu kalah. Dia berkata itu sebabnya tidak ada hal baik yang terjadi ketika kamu tumbuh dewasa. Tetapi sekarang Doraemon akan bersamamu, jadi jangan khawatir dengan hal apapun, kakek,
kata anak laki-laki itu. Nobita baru menyadari sesuatu dan berkata, "Tunggu sebentar, siapa kakek?" Anak laki-laki itu berkata, "Siapa? Bukannya Doraemon mengatakannya kepadamu?" Tiba-tiba Doraemon muncul dari dalam laci dan meminta maaf. Kemudian anak laki-laki itu menjelaskan bahwa mereka menggunakan mesin waktu untuk datang ke masa ini dan laci meja ini adalah pintu keluarnya. Nobita yang bodoh tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kemudian Doraemon mengenalkan anak laki-laki itu. Ternyata anak laki-laki itu bernama Sewashi yang tidak lain adalah cucu dari cucunya Nobita. "Kamu adalah kakek dari kakekku," kata Sewashi. Nobita yang tetap tidak mengerti bertanya bagaimana mungkin mempunyai cucu karena dia masih anak-anak. Doraemon berkata kepada Sewashi bahwa Nobita sedikit bodoh dan Sewashi mengiyakannya. Kemudian Sewashi menjelaskan kepada Nobita bahwa dia suatu saat akan menjadi dewasa dan suatu hari akan menikah. Nobita yang tidak percaya berkata, "Sungguh?" kepada Sewashi dan Sewashi menjawab, "Ya." "Di umur 19 tahun," kata Sewashi. Nobita kemudian bertanya sambil malu-malu, "Menikah dengan siapa? Shizuka kan?" Sewashi menjawab, "Bukan, Jaiko kan namanya," sambil melihat Doraemon. Nobita langsung kaget dan berkata, "Jaiko? Adik dari Giant? Tidak mungkin. Aku tidak mau, aku membencinya," kata Nobita. Sewashi berkata, "Aku tidak bisa melakukan apapun walaupun kamu komplain tentang itu." Kemudian Doraemon berkata bahwa mungkin harus menunjukkan album ini kepada Nobita. Ternyata album itu berisi foto pernikahan Nobita dan Jaiko, dan foto kehidupan setelah mereka menikah. Nobita yang sangat marah mengambil sapu dan berteriak, "Kalian bohong!" sambil mengejar Sewashi dan Doraemon. Sewashi dan Doraemon langsung kabur dan masuk ke dalam laci meja. Nobita terus-menerus memukul meja sambil berkata, "Aku tidak bisa percaya." Mendengar suara gaduh, ayah dan ibu langsung datang dan berkata, "Apa itu?" dan langsung menghentikan Nobita. Ibu Nobita menenangkan Nobita. Ibu mengatakan jangan khawatir, itu hanya mimpi buruk. Ayah pun tertawa dan berkata tidak mungkin seseorang keluar dari laci. Ayah berkata bahwa ayah yakin Nobita akan menjalani hidup yang baik dan ibu berkata kepada Nobita untuk jangan khawatir dan menyuruhnya tumbuh besar secara normal. Ayah berkata kepada ibu, "Sungguh imajinasi yang luar biasa. Mungkin dia akan menjadi seorang pembuat komik yang sukses." Tapi Nobita tampaknya belum yakin kalau semuanya hanya mimpi. Nobita melihat jam dan berkata, "Gantung diri dalam 30 menit. Aku hanya punya 1 menit tersisa. Apakah aku ingin gantung diri sekarang? Tidak, aku tidak mau. Kenapa orang akan menggantung dirinya ketika dia tidak menginginkannya?" Nobita tertawa dan berkata itu pasti sebuah kebohongan. Kemudian ada yang memanggil Nobita dan Nobita melihat dari jendela. Ternyata nampak Shizuka dan Jaiko di luar rumah. Shizuka meminta tolong Nobita untuk mengambil kok bulu tangkis yang jatuh di atap rumahnya dan Nobita langsung berusaha mengambilnya. Ketika mengambil kok, tiba-tiba Nobita tergelincir dan tergantung bajunya di atas pohon. Jaiko menertawainya dan berkata, "Lihatlah, dia tergantung." Nobita menyadari bahwa dia betul-betul tergantung.
Shizuka bingung dan berkata kepada Nobita, "Apa yang kamu katakan?" Kemudian Shizuka mengajak Nobita bermain bulu tangkis tradisional Jepang. Jaiko berkata kepada Shizuka tidak usah memaksa Nobita bermain. Nobita hanya akan kalah, itu sangat menyedihkan buat Nobita. Nobita marah dan menantang Jaiko main dengan taruhan jika kalah maka Jaiko boleh melukis wajah Nobita. Pada akhirnya Nobita kalah dari Jaiko dan Jaiko melukis hitam seluruh wajah Nobita. Shizuka pun tertawa melihatnya. Nobita pun marah dan berkata kepada Jaiko bahwa aku tidak akan menikah dengan gadis mengerikan sepertimu. Mendengar itu Jaiko langsung menangis. Giant kemudian datang dan berkata, "Siapa yang membuat adikku menangis?" Jaiko berkata, "Nobita mengejekku." Sesampai di rumah, Nobita bergumam, "Terbakar di tiang dalam waktu 40 menit ke depan? Tidak mungkin, itu sangat berlebihan." Ketika Nobita masuk ke kamar mandi untuk mencuci mukanya, tanpa sengaja dia menginjak sabun dan terpeleset masuk ke bak mandi. Ibu yang mendengar suara itu langsung datang menjerit dan menyuruh Nobita segera mengganti bajunya. Setelah itu Nobita menghangatkan diri di kamar di depan mesin penghangat dan bergumam, "Aku rasa ini mendekati dengan terbakar di tiang, bukan?" Ibu Nobita datang membawa pakaian dan berkata kepada Nobita, "Apa yang sedang kamu katakan?" Dengan kejadian ini berarti membuktikan apa yang dikatakan Doraemon sebelumnya kepada Nobita memang betul-betul terjadi. Sambil memakai baju, Nobita melihat album foto tergeletak di lantai. Nobita kemudian mengambil dan membuka album foto masa depannya yang ditinggalkan oleh Doraemon. Album itu dimulai di tahun 1979 tentang pesta penghiburan Nobita karena gagal tes masuk ke ujian masuk universitas. Tahun 1988 foto tidak bisa mendapatkan pekerjaan, mendirikan bisnis sendiri. Tahun 1993 perusahaan mengalami kebakaran. Tahun 1995 perusahaan bangkrut, para penagih utang datang untuk menagih. Nobita langsung melempar album foto itu karena tidak sanggup melihat lebih banyak lagi. Loh, kok tahunnya tambah jadul? Informasi tambahan bahwa komik ini dibuat pertama kali pada tahun 1969. Jadi itu mengapa di album masa depan Nobita terdapat foto tahun 1979 dan seterusnya, jadi bukan kembali ke masa lalu. Kemudian Doraemon dan Sewashi datang lagi dari laci dan mengatakan bahwa hutang Nobita sangat banyak, bahkan tidak bisa lunas selama 100 tahun. Itu kenapa keluargaku sangat miskin, aku hanya mendapatkan 50 yen untuk uang sakuku di universitas. Tambahan informasi, di Jepang ada kebiasaan untuk memberikan uang saku spesial pada saat tahun baru dan 50 yen itu setara 5.000 rupiah. Lanjut ke cerita. Kemudian Nobita menangis dan meminta maaf karena sudah menyusahkan semua keturunannya dan mengatakan sudah lelah akan kehidupannya. Kemudian Doraemon dan Sewashi berusaha menenangkan Nobita dan mengatakan jangan kecewa kepada dirimu, kamu bisa merubah takdirmu. Nobita langsung berkata, "Betulkah?" Sewashi dan Doraemon berkata bahwa itu alasan kami datang ke sini. Nobita berkata, "Tapi ada suatu yang salah, jika takdirku berganti maka kamu tidak akan pernah dilahirkan." Sewashi menjawab, "Jangan khawatir, itu akan menyesuaikan diri dengan sendirinya. Bahkan jika aliran sejarah berubah, aku akan tetap dilahirkan."
Sewashi mencontohkan seperti akan pergi ke Osaka dan banyak jalan menuju ke sana. Jalan apapun yang kamu ambil asalkan arahnya sama maka pada akhirnya akan sampai juga ke Osaka. Kemudian Doraemon berkata, "Aku akan menjagamu dengan baik." Dan Nobita langsung berterima kasih kepada Doraemon dan memeluknya. Sewashi pun tertawa melihatnya sambil berkata, "Aku bersyukur akhirnya dia bisa mengerti." Kemudian Sewashi melihat jendela dan berkata, "Karena aku sudah datang di sini, aku ingin melihat kota di abad 20. Ibumu akan marah jika kamu tidak segera pulang," kata Doraemon. Doraemon berkata, "Baiklah, aku rasa kita harus menggunakan ini. Baling-baling bambu, ini aku berikan satu kepadamu," kata Doraemon. Mereka semua terbang melalui jendela tapi Doraemon malah menempelkan baling-baling bambu di celana Nobita. Nobita berkata kepada Doraemon, "Hei, bisakah kamu menaruh ini di tempat yang lain?" sambil menunjuk baling-baling bambu di celananya. Doraemon menjawab, "Kamu bisa menaruhnya di mana saja." Doraemon berkata, "Tenang saja, semua yang aku lakukan pasti benar. Santai saja, serahkan semuanya padaku." Malah celana Nobita terlepas dan terbang. Nobita pun jatuh babak belur sambil menggerutu. Ia berkata, "Aku ingin tahu apakah sebenarnya Doraemon benar-benar dapat diandalkan." Demikian akhir dari cerita ini, di mana awal mulai Nobita dan Doraemon bertemu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.